Tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma rzidna ilman nafian warzuqna fahman wasi'an. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa asin a'malana waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dipertemukan kembali dalam majlis yang mulia dan mubarakah ini. Salat dan salam teriring kehadiran Nabi kita yang mulia, Nabi tercinta, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Ibu-ibu jamaah majlis yang saya muliakan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pertemuan kita hari ini melanjutkan materi-materi yang sudah pernah disampaikan pada setiap kali pertemuan. Hari ini materi kita berkaitan dengan hubungan suami dan istri dalam rumah tangga. Hubungan suami dan istri dalam rumah tangga tidak selamanya selalu ada ketenangan, kedamaian, ya. Kadang dalam perjalanan rumah tangga ada riak-riak, ada hal-hal yang kadang-kadang mengganggu hubungan suami istri. Nah, di dalam Islam salah satu di antara yang menjadi permasalahan atau menjadi gangguan dalam rumah tangga ada disebut dengan al-ila. Mungkin ibu-ibu belum pernah dengar ya. Apa itu al-ila? Al-ila dalam bahasa Arab artinya al-halifu. Artinya sumpah. Contoh. Suami istri bertengkar. Sampai pada tingkat suami mengeluarkan kalimat kata-kata kepada istri dengan kalimat, mulai hari ini kita tidak mau tidur lagi dengan. Ada kan begitu? Mulai hari ini saya tidak akan lagi menyentuh tubuhmu. Oke. Dalam lafaz yang jelas dan dalam kondisi emosi yang seperti itu. Ucapan suami ini bila dia buktikan, oke, kadang-kadang dia menyebut jangka waktu. Pokoknya selama 1 tahun ini kita tidak akan tidur dengan kamu. Ya. Pokoknya mulai hari ini dan seterusnya saya tidak akan tidur bersama kamu. Ini ucapan suami seperti ini sudah dihukumkan ila namanya. Artinya hukum sumpah suami. Dan ini ada kafarat. Harus dia bayar. Kalau ingin bersama-sama lagi dengan istri. Jadi ucapan suami itu tidak bisa main-main dalam hubungan rumah tangga. Karena ada 3 hal yang Allah tidak mau main-main. Satu diantaranya persoalan nikah. Oke? Nah, dikatakan di sini, apa itu al-ila secara bahasa? Yaitu sumpah. Menurut syariat, wa syar'an halifu zaujin alal imtina'i min wat'in zaujatih mutlakan au akthar min 4 ashhur. Yaitu seorang suami bersumpah bahwa dia tidak akan menyentuh istrinya. Oke? Secara mutlak. Apakah itu selama 4 bulan atau lebih? Sekarang, ternyata si suami ada keinginan untuk bersama-sama istrinya. Bila dia melakukannya 4 bulan ke bawah, oke, 4 bulan ke bawah, berarti tidak kena hukum ila. Misalnya ya, terhitung saja hari ini, berarti 4 bulan sampai 4 bulan ke depan, oke,
Ternyata di bulan kedua, bulan ketiga, atau minggu pertama, minggu ketiga, dia sadar. Dia ingin bersama-sama dengan istri. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh bersama-sama dengan istri karena dia harus bayar kafarat dulu. Dia mesti bayar kafarat. Apa itu kafarat? Denda atas sumpah yang dia ucapkan. Sebelum dia membayar kafarat ini, dia tidak boleh bersama-sama istrinya. Jadi paham ini? Apa itu kafarat? Dia harus memberi makan 10 orang fakir miskin. Seperti makanannya yang dimakan oleh keluarganya. Jadi kalau orang makan ayam, 10 orang tuh kasih makan ayam. Dari pagi sampai malam. Kalau tidak, memberi pakaian 10 orang tadi. Kasih baju pada orang. Kalau tidak, puasa 3 hari berturut-turut. Itu bila ucapan dilakukannya di bawah 4 bulan. Berarti dia tidak dikenakan denda. Tapi kalau sudah 4 bulan lebih, sama sekali, dia kan bilang tadi 4 bulan. Ternyata dia baking sampai lebih dari 4 bulan. Maka itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Bila istrinya merasa tersiksa karena suaminya tidak pernah melayani dia nafkah batin, istri berhak mengadu kepada pengadilan dan pengadilan akan mengambil keputusan suami harus menceraikan istrinya. Harus menceraikan istrinya. Jadi perceraian itu terjadi karena apa? Karena lebih dari 4 bulan tidak bersama-sama. Tapi bagaimana dengan orang yang suaminya bekerja di luar? Di kapal, di perusahaan. Kadang-kadang sampai 6 bulan, 1 tahun, baru pulang. Itu tidak masuk ilah. Karena itu bagian dari mencari nafkah. Selama istri ridha. Selama ada kesepakatan suami istri. Maka tidak ada hukum apa-apa berlaku terhadap kesepakatan itu. Bisa dipahami ini? Baik. Kemudian, ucapan apakah yang harus dilakukan baru dikatakan ilah? Harus menyebut nama Allah atau salah satu Asmaul Husna. Kalau dia tidak menyebut nama Allah, tidak masuk ilah. Contoh, pokoknya mulai hari ini nganai, tidak masuk. Tapi kalau dia berkata, wallahi, mulai hari ini, itu masuk ilah. Mesti bayar kafarat itu. Kalau dia ingin bersama-sama. Atau dia bilang, wabil Rahman, demi Allah Tuhan yang Maha Pengasih, masuk. Wabil Maliki, itu berarti dia menyebut Asmaul Husna. Salah satu di antara 99 nama Allah, dia sebutkan, maka sudah masuk kata ilah. Bisa dipahami ini? Berikut. Ada lagi yang disebut, kemarin saya sebutkan kata zihar. Menyerupakan tubuh istri atau bagian tubuh istri sama seperti bagian tubuh ibu kandung. Contoh, ada nonton TV, suami istri tidur di pangkuan suami. Suami belai-belai rambutnya, tanpa sadar dia berkata, mak, mau rambut ini sama dengan kita mama. Zihar. Sudah haram untuk berjima. Sudah haram. Karena dia sudah serupakan istrinya sama seperti ibu kandungnya. Terus bagaimana Ustadz seandainya kita mau suka sama-sama lagi dengan istri? Harus bayar kafarat. Jadi paham ini? Apa itu kafarat? Ini perbedaan antara kafarat ilah dan kafarat zihar. Kalau lalu disebutkan berapa bulan? 2 bulan berturut-turut dia mesti puasa. Kalau tidak mampu, kasih makan berapa orang? Kalau tidak mampu, puasa 3 hari. Berarti ini masuk kanan keluar kiri ini materi-materi ini. Ya.
Mari kita lanjutkan kembali pengertian ila. Perhatikan ibu-ibu ya. Di sini apa namanya? Saya sudah beri tanda. Ulama fikih berpendapat bahwa suami yang bersumpah untuk tidak mau berkumpul dengan istrinya lebih dari 4 bulan, yang demikian dipandang sebagai muli atau pelaku ilah. Mereka berbeda pendapat tentang suami yang bersumpah tidak mau mengumpuli istrinya yang berjalan selama 4 bulan. Jadi ada perbedaan pendapat, tapi yang paling masyhur 4 bulan sesuai ayat Quran. Kemudian, hukum ilah. Jika suami bersumpah untuk tidak mendekati istrinya, maka jika ia mengumpulinya dalam tempo 4 bulan tersebut, ilahnya gugur. Apa itu ilahnya gugur? Sebelum 4 bulan, dia sudah bersama-sama. Maka hukum ilah tidak berlaku. Tapi dia bayar kafarat. Oke? Tapi ketika lewat 4 bulan, hanya ada 2. Oke? Suaminya menceraikan dia atas tuntutan istri yang merasa terzalimi. Jadi paham? Yang kedua, ada lagi yang mengatakan seperti Imam Syafi'i mengatakan boleh dia membayar kafarat karena itu dikenakan sumpah. Oke? Kemudian dalam hubungan suami istri, kadang-kadang istri merasa tidak nyaman dengan keberadaan suami. Contoh, suami tidak pernah memberi nafkah, baik lahir maupun batin. Disebutkan dalam sigat ta'liq waktu akad nikah 3 bulan berturut-turut, kecuali disepakati bersama. Kemudian suami selalu memakai kekerasan, atau suami tidak memakai kekerasan, tidak apa itu KDRT, tidak, tapi suami zalim, ya, macam-macam dia, peminum, pemabuk, segala macam, dan istri tidak nyaman dengan keadaan seperti itu, maka istri boleh menggunakan hak hulu namanya. Apa itu hak hulu? Hak di mana seorang wanita mengadu kepada hakim untuk minta agar hakim menceraikan dirinya dari suaminya, walaupun suaminya tidak setuju. Karena pasti kalau laki-laki pempukul, laki-laki penganiaya, dia mau ceraikan DP istri, karena cuma dia itu yang boleh bertahan. Betul tidak? Rata-rata begitu. Kalau perempuan lain kan sudah satu bingkas. Cuma karena ini perempuan sabar, makanya dia mau ceraikan. Dia bilang, sudah pokoknya, istri ini boleh gunakan hak hulu. Pergi ke pengadilan agama, mengadu kepada hakim, menceritakan kronologinya, kemudian bukti-bukti yang ada, maka hakim akan memanggil suaminya. Bila suaminya tidak mau menceraikan dia, maka istri mengganti mahar yang sudah diberikan oleh suaminya waktu kawin dulu. Bedakan itu mahar dengan kupang belanja. Kupang belanja tidak sama. Contoh, mahar waktu akad nikah, seperangkat alat sholat dan 1 setel perhiasan emas seberat 20 gram, contoh. Berarti itu hak istri. Tidak boleh dipakai belanja kupang belanja. Selain daripada mahar, ada kesepakatan keluarga laki-laki dan keluarga perempuan untuk membelanjakan acara walimah. Untuk pesta walimah ya. Berapa itu? Ya, tergantung kebutuhan. Ada yang 50, ada yang 100, ada yang 150, ada yang 200. Katakanlah 100 juta. Oke? 100 juta kesepakatan kupang belanja, selama tidak diniatkan sebagai bagian dari mahar, maka itu dipakai untuk belanja keperluan pesta. Tapi kalau keluarga laki-laki, apalagi suami meniatkan seperangkat alat salat, 1 setel barang emas, ditambah dengan 100 juta, dan bila dia niatkan mahar, maka tidak boleh gunakan uang itu. Karena itu hak perempuan. Jadi hati-hati dalam hukum Islam itu, hati-hati. Tak salah sedikit, dia lari lain.
Jadi paham ini? Jadi diperjelas berapa mahar yang mau diberikan oleh suami kepada istrinya ketika akad nikah. Oh ini. Oke. Selesai. Oke. Terus bagaimana pesta? Mau bikin di mana, mau undang berapa orang? Orang baku atur. Ada 3 cara. Bisa ditanggung oleh perempuan, bisa juga ditanggung semuanya oleh laki-laki, bisa juga paruh-paruh. Tergantung kesepakatan. Oke? Karena Nabi sendiri mengatakan, mengadakan pesta perkawinan itu sunnah. Nabi mengatakan, aulim walau bisyatin. Pestakanlah walaupun hanya dengan memotong seekor kambing. Pestakanlah walau hanya memotong seekor kambing. Maka Nabi bilang, tabuh rebana. Berarti boleh ada musik. Tapi kalau sekarang canggih. Di samping ada musik, ada keyboard, ada banci. Nah, itu yang haram. Karena ini makhluk yang Allah laknat. Dan hati-hati membatalkan wudhu ketika sudah selesai akad nikah. Hati-hati. Kenapa? Yang menghiasi tata rias pengantin perempuan, banci. Itu ketika selesai akad nikah, suami dibawa ke kamar perempuan untuk batal wudhu. Apanya mau dibatalkan? Sudah batal yang dibanci. Dan ini orang tidak sadar. Ini yang kita tidak sadar. Kenapa demikian? Ada hadis Rasul. Nabi mengatakan, dalam sabdanya, Nabi mengatakan, may yatazawwaja ahadum minkum imra'atan falyakhudh binasiyatiha thumma liyaqul Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzubika minasyarri masta'adza wa a'udzubika minasyarri masta'adza bihi alaih. Barang siapa di antara kalian laki-laki menikahi seorang perempuan, maka letakkanlah ibu jarinya di antara kedua kening istrinya setelah akad nikah, kemudian ucapkan doa, Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku minta kepada engkau kebaikan dari si perempuan ini. Oke? Kepada engkau kebaikan dari si perempuan ini. Oke? Wa khaira ma jabaltah alaih, dan kebaikan yang menjadi pembawaan dirinya. Wa a'udzubika minasyarri masta'adza minhu 'abduka. Kemudian aku berlindung kepada engkau dari keburukan watak sifat si perempuan ini yang menjadi bawaannya. Jadi setiap manusia, baik perempuan ataupun laki-laki, ada sifat positif, ada sifat negatif. Ada yang sifat positifnya menonjol, itu dibilang orang baik. Ada yang sifat negatifnya menonjol, itu dibilang orang buruk. Kenapa ini ada? Karena Quran mengatakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap jiwa manusia, kami Allah memberikan 2 potensi. Potensi takwa dan potensi durhaka. Nah, potensi ini bisa muncul dari suami, bisa muncul dari istri. Oke? Ketika sifat positif muncul dari istri, itu yang diminta tadi oleh suaminya. Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku minta kebaikan yang ada pada dirinya agar lebih menonjol daripada keburukannya. Tapi kalau keburukannya lebih menonjol, aku berlindung kepada engkau ya Allah dari keburukan yang ada pada istriku ini. Itu berarti ketika pembatalan wudhu, saat itu dia minta kepada Allah. Karena itulah pertama kali dia menyentuh bagian tubuh istrinya. Dan di situ tempatnya mustajab. Jadi paham ini? Tapi bagaimana ini mau berlaku bagi si perempuan pembatalan wudhu, sedangkan di kamar sudah batal dengan banci. Jadi hati-hati. Oke? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan.
Hal-hal yang lain mungkin ditanyakan. Sedikit sudah mau isya. Atau materi-materi yang lalu mau ditanyakan? Ada pertanyaan ibu-ibu? Harus pakai alas, Ustaz, harus pakai handscoon. Ya, asal ada jaminan untuk tidak bersentuhan kulit. Iya. Nah, untuk kafarat zihar tadi ya, tadi kan kafarat ila ya, memberi makan 10 orang. Atau kalau tidak berpuasa 3 hari, kalau tidak memberi pakaian. Kalau kafarat karena zihar menyamakan bagian tubuh istri sama seperti bagian tubuh ibu, maka di sini dikatakan suami yang menzihar istrinya haram untuk bersetubuh dengan istrinya sebelum kafaratnya dibayar. Apa itu kafarat? Yaitu pertama, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berarti lebih berat zihar daripada ila. Tidak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut memerdekakan seorang budak. Sekarang kan sudah ada budak. Kalau begitu, memberi makan 60 orang fakir miskin. 60 orang. Itulah perbedaan kafarat ila dan kafarat zihar. Kemudian, dalam hubungan suami istri, kadang-kadang orang tua berharap banyak terhadap anak. Dalam sabdanya Nabi mengatakan, rahimallahu walidan, Allah merahmati Allah merahmati orang tua, a'ana waladahu ala birrihi, yaitu ketika orang tua membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Kalau sahabat bertanya, bagaimana caranya orang tua membantu anaknya untuk berbakti kepadanya? Nabi bilang, la tu'assir, jangan kau persulit dia. Jangan engkau bebani dia dengan sesuatu yang dia tidak mampu. Jangan engkau mencari-cari kesalahannya. Jangan engkau membuat dia tidak punya pilihan. Jangan terlalu banyak membebani dia dengan permintaan-permintaan. Inilah kata Nabi, cara orang tua membantu agar anak itu berbakti kepadanya. Dalam rumah tangga, kadang-kadang ketika anak sudah mulai berpikir, mulai berakal, kadang-kadang dia protes sama orang tua. Kenapa dia protes? Karena dia merasa terlalu terbebani. Orang tua terlalu banyak masuk campur. Saya paham ini? Sehingga apa yang terjadi? Timbul sifat potensi negatifnya si anak. Yaitu apa? Sifat yang terpendam, sifat durhaka keluar. Berarti saat itu, orang tua telah membantu anaknya untuk durhaka kepada dirinya. Bukan durhaka kepada yang lainnya. Jadi paham ini? Jadi cara membantu anak, kata Nabi, untuk berbakti adalah jangan persulit, jangan mencari-cari kesalahan anak, jangan terlalu membebani sesuatu yang dia tidak sanggup. Contoh, pokoknya kita di mau tahu itu nganape urusan dengan nganape. Pokoknya kita tiap bulan semua kasih sekian. Ini benar, tidak ada masalah. Tapi apakah si anak mampu untuk melakukan itu? Ini yang kadang-kadang akan menjadi hubungan suami istri mulai merenggang. Kerenggangan ini bukan karena keduanya tidak cocok, tapi karena intervensi yang secara berlarut-larut terjadi terus-menerus. Manusia ada tingkat kemampuan batas kesabaran. Saya dipahami ini? Jadi dalam membangun hubungan rumah tangga, kadang-kadang suami istri tidak ada masalah. Tapi masalah timbul karena ada sesuatu yang ada di sekitarnya. Bisa masalah muncul karena dari anak, bisa masalah muncul karena dari saudara, bisa masalah muncul dari sahabat,
bisa dari tetangga, bisa dari orang tua, bisa dari mertua. Semua punya potensi untuk menjadikan rumah tangga ini yang jelas menjadi tidak jelas. Makanya sebagai orang tua, kita harus memberikan mereka kepercayaan penuh ketika mereka telah berumah tangga. Oke? Kadang-kadang seorang suami karena terlalu beban pikiran terlalu banyak, muncul hal-hal seperti ini. Bersumpah, pokoknya kalau sumpah begini orang, mulai sekarang tuh sedih mau sama-sama dengan anak. Nah, itu muncul ilah. Jadi paham? Atau, nyana ini dia, kalau saya sedikit ngapain mama. Kalau kita mulai lihat kok anak ini sama dengan tapi muka. Jatuh hukum zihar. Karena faktor-faktor itulah yang menyebabkan kita sebagai orang Islam harus tahu mana yang Allah haramkan, mana yang Allah makruhkan, dan mana yang Allah anjurkan. Supaya apa? Keberkahan rumah tangga itu, dalam Quran Allah mengatakan, Innal ladzina amanu sayaj'aluhumur rahmanu wudda. Bila dalam rumah tangga ada keimanan, akan Allah jadikan rumah tangga itu saling mencintai. Saya dipahami ini? Jadi permasalahan di sini adalah jangan selalu mengatakan bahwa ini kok gara-gara don dua. Ini laki atau ini perempuan dan sebagainya. Padahal mereka berubah karena keadaan. Mereka berubah juga karena kondisi di mana mereka tidak tepat berada pada kondisi yang mereka tidak harapkan. Ya toh? Nah, bagaimana caranya sebagai seorang suami menghadapi keadaan istri yang kadang-kadang berubah wataknya? Ada kadang-kadang istri lebih cenderung kepada keluarganya. Suami harus bijaksana. Tidak mengapa kalau dia melihat istrinya lebih cenderung kepada keluarganya. Karena memang dia lahir dari keluarga yang dekat dengan dia. Maka suami jangan sampai membuat keluarganya jadi durhaka. Dia durhaka kepada keluarganya. Dibolehkan oleh agama, suami diam-diam memberi sesuai dengan apa yang pernah diberikan oleh istri. Tanpa harus sepengetahuan istri. Artinya bijaksana. Istri juga begitu. Kadang-kadang ada suami terlalu berat kepada keluarga. Maka istri boleh diam-diam memberikan bagiannya kepada keluarganya. Selama itu demi menjaga hubungan antara dia dan suaminya. Itu namanya sakinah. Jadi sakinah itu bukan berarti tidak ada masalah. Sakinah itu selalu terhindar dari masalah dan menghindar bila ada masalah. Itu sakinah. Ya. Oh iya, baik. Oh iya, baik. Hati-hati jalan Salam warahmatullahi. Bisa dipahami nih? Ada pertanyaan? Bagaimana? Dia berbakti kepada orang kedua, dia kan sama dengan tambah rahmat dia. Iya, anak berbakti kepada orang tua itu membawa rahmat. Tapi kadang-kadang orang tua durhaka kepada anak. Makanya orang tua di yaumil mahsyar dituntut oleh anaknya. Ketika orang tua masuk ke surga, anaknya bilang, tahan ya Allah ya Rabb. Karena dia tidak memperlakukan aku sebagaimana yang kau perintahkan. Jadi ada orang tua diharamkan masuk surga karena tuntutan anak. Kan Quran sudah bilang, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hartamu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu di hari kemudian kecuali bila engkau datang dengan hati yang diselamatkan oleh Allah. Betul tidak? Jadi jangan cuma bilang anak durhaka. Ada juga orang tua durhaka sama anak. Jangan cuma bilang istri durhaka sama suami. Ada suami durhaka sama istri. Masing-masing punya potensi durhaka. Tergantung ke arah mana dia libatkan itu kedurhakaan. Memang betul, ada namanya harus berbakti pada orang tua. Tapi kadang-kadang kan orang tua juga kadang-kadang kan menjadi sebab lahirnya durhaka tadi. Sehingga itulah Nabi katakan, bantulah anak-anakmu untuk tidak durhaka kepadamu. Nabi katakan, birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu, niscaya anak-anakmu pun akan berbakti kepada engkau. Itu hadis Nabi. Di sisi lain Nabi mengatakan tadi, rahimallahu walidan. Allah merahmati orang tua, a'ana waladahu birri, yang membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Sahabat bertanya, bagaimana cara membantu mereka supaya berbakti kepada kita orang tua? Nabi bilang jangan persulit mereka.
Jangan bebani mereka sesuatu yang mereka tidak mampu. Pokoknya kita mau tahu, pokoknya kita mesti ada handphone. Akhirnya tuh anak kasih utang di koperasi. Padahal di petagihan di luar belum habis. Ini kan membuat anak menjadi durhaka. Jadi Tanya Ustaz, begini Ustaz. Orang yang minta anak kasih itu, misalnya ada 3 anak tanpa anak. Ada anak sana sama-sama mendapat hasil Ustaz. Kasih bukan susah bantu dia kayak gitu. setiap pemberian yang diberikan secara ikhlas, maka orang yang menerima berhak untuk menggunakannya sebagai apa? Hatta dia mau kasih dimanapun itu dia punya hak, karena itu kan sudah pelimpahan hak. Ketika saya berikan kepada hajah sesuatu, berarti hajah urusan mau kasih di mana? Betul tidak? Jadi hajah sedang dia mau kasih pak anak yang lain, bismillah. Begitulah cara orang tua membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Yang berlebih niat mengambil berkah kepada orang tua berusaha untuk anaknya yang susah berbakti kepadanya. Berarti kan seimbang. Betul tidak? Ada lagi kejadian di zaman Rasul. Setiap kali DP papa, ini papa lagi yang baking ini. Papa selalu datang di rumah pak anak, rupa-rupa dia mau ambil. Dapat lihat dispenser, angka dispenser. Dapat lihat galas baru, angka per galas. Sampai akhirnya DP bini bilang, anak papa ini, nyanda ada kalau kamari, konya ada yang dia mau angka. DP laki dapat dengar begitu, sehari-hari bini mengadu, datang kepada Nabi. Itu suami. Dia bilang, ya Rasulullah, saya punya ayah ini, kalau datang di rumah, rupa-rupa. Kalau bukan ambil ini, minta ini. Pokoknya nyanda ada, dia datang konferi. Bagaimana itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Anta wa malu kali abika. Jangankan kau punya harta, nyawamu pun milik ayahmu. Jadi paham? Itu dalam kondisi bagaimana dulu? Itu dalam kondisi karena orang tua menjadikan sesuatu yang berat bagi anaknya. Nabi melihat itu ada potensi durhaka nih anak kalau begini. Maka Nabi bilang, kalau begitu, kau dan dirimu, artinya dia suruh sabar. Dia suruh sabar. Jadi Nabi itu melihat keadaan begitu kadang-kadang berbeda. Ada suatu saat, Nabi lewat. Ada laki bini baku ambil. Pokoknya DP bini menyala. Begini. Nabi cuma tersenyum. Setelah sudah dorong, lihat wajah Nabi, dorong todo. Nabi terus pegang kedua kepala ini suami istri yang bertengkar. Tapi yang hot DP bini. Nabi pegang. Nabi mengatakan, apa? Semoga Allah menjadikan kebaikan di tengah-tengah kalian. 2 minggu kemudian, si istri datang kepada Nabi, ya Rasulullah, engkaulah utusan Allah sebaik-baik utusan. Ucapanmu itu sudah menjadikan hatiku luluh kepada suamiku, dan suamiku berubah marahnya menjadi cintanya kepadaku. Jadi kadang-kadang kalau lihat suami istri bertengkar, jangan ikut langsung siapa ini. Itu bahaya. Tidak, karena kalau kita masuk dalam keadaan kita tidak tahu pokok persoalan, kadang-kadang kita terbawa emosi. Oke? Kalau ini di zaman Rasul begitu, Nabi kasih biar dulu mereka selama itu tidak melukai fisik, bertengkar. Suami bilang, "Ana begini. Istri bilang, "Ana begini." Orang tua yang hadir mendengar. Setelah emosi mereka meredah, baru ditanyakan satu demi satu. Kenapa kau bilang begini? Oh, dia kok begini. Kenapa kau bilang dia begini? Pokok masalahnya apa? Begini. Nah, saat itu jangan membela anak, jangan membela menantu. Tidak boleh. Orang tua tidak boleh bela menantu, dan orang tua tidak boleh membela anaknya. Artinya dia harus di tengah. Ketika dia melihat yang salah adalah anaknya, maka anaknya dinasihati. Tapi tidak berkesan membela itu anak. Tapi menempatkan. Contohnya, kenapa mau dipakai? Ini kok kita sudah bilang, jangan dulu ambil sofa. Ambil dulu freezer, karena orang jangan dapat ikan fere.
Kau kalau dapat ikan muter di sofa. Tapi dia nyanda. Ini kasihan kita tamu-tamu jaga datang mama-mama arisan jadi beli sofa. Kira-kira bagaimana sebagai orang tua? Sebagai orang tua tidak membela anak, tidak membela menantu. Dia berkata, begini, kalau melihat ngoni keadaan begini, ngoni tetangga-tetangga ini banyak nelayan. Sedang kasihan orang dapat lebih dong kasih ikan. Berarti yang ngoni perlu sekarang itu freezer. Ambil dulu freezer. Nanti kalau papa ada rezeki, nanti papa bantu penganak beli sofa. Itu kan tidak ada kesan membela ini, tapi kesan membantu. Kalau seperti itu cara orang tua, menantu dan anak akan hormat dan cinta kepadanya. Itu saja dia punya trik. Nabi mengatakan seperti itu. Ya, tergantung kondisi. Ada pertanyaan terakhir? Cukup? Baik, kalau sudah cukup, kita akhiri. Semoga Allah merahmati kita semua. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.